Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Cikgu. Kali ini kita akan membahas tentang peluang. Berikut ini adalah peta konsep tentang materi peluang. Adapun tujuan pembelajaran, siswa dapat menentukan ruang sampel, anggota kejadian dari percobaan, dan menentukan peluang suatu kejadian. Definisi yang pertama, percobaan didefinisikan sebagai suatu proses dengan hasil dari suatu kejadian bergantung pada kesempatan. Ketika percobaan diulangi, hasil-hasil yang diperoleh tidak selalu sama, walaupun dilakukan dengan kondisi yang tepat sama dan secara berhati-hati. Yang seperti ini kita sebut dengan percobaan acak. Yang kedua, ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Ruang sampel ini kita definisikan dengan S, dan banyaknya elemennya kita nyatakan dengan NS. Yang ketiga, kejadian atau peristiwa adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Biasanya dinotasikan dengan huruf kapital. Banyaknya elemen kejadian A dinyatakan dengan NA. Banyaknya kejadian B dinyatakan dengan NB dan sebagainya. Mari kita perhatikan contoh 1. Di sini kita akan melambungkan sebuah dadu. Tentukan ruang sampel percobaan tersebut. Kejadian munculnya sisi dadu bermata ganjil dan munculnya sisi dadu yang habis dibagi 3. Penyelesaiannya. Yang pertama, ruang sampel itu adalah hasil-hasil yang mungkin. Jika sebuah dadu kita lempar 1 kali, ya, di mata dadu itu ada mata dadu berapa saja? Oke, good. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi, ruang sampelnya ada sebanyak 6. NS sama dengan 6. Yang kedua, kejadian munculnya sisi dadu bermata ganjil. Tadi ruang sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dari ruang sampel tersebut yang ganjil adalah 1, 3, 5. Berapa itu banyaknya? Oke, elemennya adalah 3. Na sama dengan 3. Yang ketiga, kejadian muncul sisi dadu habis dibagi 3. Kembali ke ruang sampel 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dari bilangan-bilangan tersebut yang habis dibagi 3 adalah 3 dan 6 sebanyak 2. NB adalah 2. Contoh kedua tentang melambungkan 2 buah koin secara bersama-sama. Untuk menghitung ruang sampel dapat dilihat dalam tayangan video. Kita bisa menggunakan tabel kemungkinan dan juga bisa menggunakan diagram pohon. Kejadian E yang muncul adalah angka dan gambar. Kita pilih dari ruang sampel itu yang memuat A, G atau GA. Ya, hanya terdiri dari 2. Jadi E itu ada 2. Berikutnya tentang peluang. Jika S itu adalah ruang sampel, NS banyaknya elemen pada ruang sampel, kemudian A adalah sebuah kejadian dan NA adalah banyaknya elemen kejadian tersebut, maka peluang A dinyatakan dengan NA dibagi NS. Nilai peluang kisarannya antara 0 sampai 1. Nilai peluang 0 itu artinya kejadian yang mustahil tidak akan pernah mungkin terjadi. Dan 1 itu sebuah kejadian yang pasti terjadi.
Contohnya yang pasti terjadi adalah kematian pada setiap yang bernyawa. Peluangnya 1. Kemudian kejadian yang mustahil, misalnya seorang laki-laki mengalami menstruasi atau kehamilan, maka peluangnya adalah 0. Kita lihat contoh 1. Pada pelemparan sebuah dadu, tentukan peluang muncul mata dadu berangka ganjil. Kita harus cari dulu sampelnya. Dadu, ruang sampelnya ada 6. Good. 1, 2, 3, 4, 5, 6. NS ada 6. Kejadiannya adalah muncul mata dadu berangka ganjil. Angka ganjil di antara 1, 2, 3, 4, 5, 6, ganjilnya adalah 1, 3, 5. Ada 3, jadi NA adalah 3, sehingga peluangnya adalah NA per NS. 3 dibagi 6 kita sederhanakan menjadi 1/2. Kita lanjutkan contoh yang kedua. Dari satu set kartu bridge, diambil satu kartu secara acak. Berapa peluang mendapatkan kartu as? Kartu bridge ini ada 52, artinya ruang sampelnya ada 52. Berapa asnya? As dalam kartu bridge itu ada 4 ya. Ada as hati, ada as diamond, ada as keriting, dan ada as kop. Artinya jumlah asnya ada 4, sehingga NA-nya 4. Kita tahu tadi, kembali ke definisi, bahwa peluang A adalah NA per NS. NA banyaknya kartu as ada 4, NS ruang sampelnya ada 52, sehingga peluangnya adalah 4/52, sama-sama dibagi 4, disederhanakan menjadi 1/3. Oke kelas, anak-anak cikgu yang cantik dan ganteng sudah bisa memahami teori ya? Silakan, ada 3 soal untuk memperdalam materi tentang peluang. Selamat mencoba dan tetap semangat.